Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, yes. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita berjalan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kita pada hari ini masih pada pelajaran 1, yaitu ketabahan dalam berdakwah. Kemarin kita sudah belajar tentang dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Hari ini kita akan membahas faktor-faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada beberapa hal yang membuat kaum kafir Quraisy tidak menyukai dakwah Rasulullah, syiar Islam Nabi Muhammad SAW. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, persaingan berebut kekuasaan. Kaum kafir Quraisy menganggap jika mereka mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, berarti mereka tunduk kepada Nabi Muhammad dan Bani Hashim. Nah, Bani Hashim itu adalah Bani Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu termasuk ke dalam Bani Hashim. Jadi mereka beranggapan kalau mereka masuk Islam, berarti mereka mengakui kekuasaan Bani Hashim. Karena Rasulullah termasuk ke dalam Bani Hashim. Jadi kaum kafir Quraisy itu tidak mau mengakui kekuasaan kelompok lainnya termasuk Bani Hashim. Nah, ini salah satu kesombongan dari kaum kafir Quraisy. Sementara pada masa itu suku Arab termasuk kafir Quraisy ini berebut untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi tidak ingin tunduk atau patuh terhadap kaum lainnya. Kemudian yang kedua, hilangnya kasta. Nah, kasta ini seperti derajat-derajat atau kelompok-kelompok yang menentukan kedudukan. Seperti pada masa bangsa Arab pada zaman dahulu hidupnya berkasta-kasta. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, ada yang berkasta tinggi bisa disebut dengan para tuan, dan yang berkasta rendah bisa disebut dengan para budak. Nah, para budak ini diperjualbelikan oleh tuannya seperti barang. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad memandang sama antara semua orang, baik itu berkasta tinggi maupun rendah, baik itu budak maupun tuannya. Sehingga kaum kafir Quraisy takut usaha perdagangan budak mereka akan hilang, akan merugi jika mengikuti ajaran Islam ini. Nah, jadi kan Islam itu tidak ada istilah perbudakan. Nah, jadi kalau mereka kaum kafir Quraisy mengikuti Islam, otomatis perbudakan akan hilang. Itulah yang tidak disukai kaum kafir Quraisy.